Ada seseorang yang berbuat salah ke kamu, yes, itu betul. Sehingga harga dirimu tercabik-cabik. Itu yang terlihat di sini dan kamu tidak bisa terima, guys. Kamu ingin harga dirimu itu kamu perjuangkan kembali dengan cara membalas dendam ke ini orang. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading maaf tak terungkap untuk ke-12 zodiak sign di bulan Oktober 2024 ya. Oke, ada seseorang yang melakukan kesalahan ke kamu guys dan hingga saat ini dia masih belum minta maaf. Oke, terlepas dari dia sudah menyadari kesalahannya atau masih belum tahu kalau dia salah ya. Kita akan segera lihat di readingan ini nanti kira-kira kesalahan semacam apa itu dan kemudian apakah dia sudah menyadarinya. Kemudian kenapa dia masih belum meminta maaf ya. Dan yang paling penting sih tentang bagaimana harusnya kamu menyikapi orang yang nggak mau minta maaf ini. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini, setelah mendengarkan pesan ini, kamu bisa jadi tahu guys keadaan yang sebenarnya seperti apa dan kemudian tahu bagaimana cara bersikap menghadapi dia, oke? Amin ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. Akan bercerita tentang kisah kesalahan ini. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal akan berupa tips, trik, atau nasihat dari universe tentang bagaimana cara menghadapi situasi ini, oke? Devil datang bersama The Wheel of Fortune. Artinya apa, Ray? Kayak dengan mudah untuk membalaskan dendam. Itu yang aku tangkap di sini. Ya, Four of Pentacles ego. Kayaknya ada yang mudah sekali untuk membalaskan dendam. Mudah sekali untuk membalaskan dendam. Kayak dibuka jalan untuk membalaskan dendam. Bisa jadi nih orang membalas dendam sama kamu, atau kamu yang akan segera balas dendam ke dia. Nanti kita lihat kartu besarnya seperti apa ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, kita akan langsung mulai saja. Let's do it, let's do it, let's do it. Dimulai dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu. Halo. Spirit to come to this reading, please bless this reading. Summers. Cepat banget gila. Oke. Claim your energy. Claim your energy. So, this is about revenge. I think kayak mau balas dendam dan yang berarti akan dimudahkan membalas dendam itu adalah kamu. Kayak dibuka kesempatan untuk kamu membalas dendam, tapi ini cerita tentang pelajaran hidup ya, about revenge. Apakah baik membalas dendam? Apakah ada gunanya membalas dendam? Ada dong gunanya balas dendam guys, makanya balas dendam. Bercanda ya. Apakah ada yang kamu dapatkan dari membalas dendam? Something like that ya. Claim your energy ini dia kayak lagi yoga gitu guys. Dan ini claim your energy artinya jangan buang-buang energi untuk hal yang tidak penting ya. Termasuk salah satunya adalah balas dendam. Kenapa balas dendam gak penting guys? Karena it creates bad karma ya. Jadi dendam itu pasti cerita tentang yang gak baik kan ya. Ada gak sih dendam, aku dendam banget dengan kebaikan-kebaikannya. Pernah gak gitu guys? Kejadian di dunia ini. Dendam banget dengan semua sikap baik dan sikap manisnya sama aku. Nggak pernah deh kayaknya ya. Dendam banget dengan semua pertolongan-pertolongan finansial yang dia berikan ke aku di beberapa tahun terakhir. Nggak. Semua dendam itu cerita tentang bad things, oke? Dendam banget gua atas gosip yang saat ini menyebar dari mulutnya ke banyak orang tentang gua. Dendam banget gue tentang penolakan yang dia lakukan ke gue. Dendam banget gue tentang tipu muslihatnya yang dia buat ke gue. Semua dendam ceritanya tentang bad things, oke? Karena itulah membalas dendam tidak bagus karena sama seperti membalas kejahatan, ya. That's why karma is real bitch katanya. Setiap kali kamu membalaskan kejahatan dengan kejahatan, kamu seperti teken kontrak untuk menerima kejahatan berikutnya, ya.
Jadi kalau ada yang menipu kamu, kamu balas dengan menipu dia, maka harus tiba masanya akan datang orang yang menipu kamu lagi. Karena itu akan menjadi lingkaran setan. Itulah yang paling disukai devil, guys. Devil kalau sudah ada manusia yang masuk ke dalam lingkaran setan, dia pasti akan wah, gini ketawanya, guys. Gitulah ketawa the devil. Lu kok tahu dari mana, Ray? Iya, karena kan gue sering ngobrol sama dia. Nah ini devil muda, guys. Nah ini devil yang baru 3 tahunan deh beroperasi di dunia ini. Oke, mana ada devil muda. Oke. Jadi it's like cut the karma dengan cara berhenti membalas dendam. Ya, artinya tidak membalaskan perbuatan jahat lagi. Kalau kita tidak membalaskan perbuatan jahat, maka kita tidak perlu menerima balasan jahat yang datang dari universe atau dari semesta ini untuk kita. That's why balas dendam tidak baik. Claim your energy, jangan buang-buang energimu untuk balas dendam. Mengenai kesalahan yang dibuat ini orang, even dia tidak minta maaf sama kamu. Jadi orang yang akan resonate dengan readingan ini, guys, dendamnya minta ampun sama orang yang berbuat salah sama dia. Dan cari waktu, cari kesempatan, kapan ini gua balas dendam ini ke ini orang si bangke ini, oke? Okay? Kapan kesempatan datang ya? Berikan Tuhan kesempatan untuk aku bisa membalaskan rasa sakit hati ini. Sering ya guys, hati-hati dengan orang yang namanya devil ya, dia kan suka nipu ya, permainan kata, kemudian memutarbalikkan fakta, kayak mengganggu kenyataan. Itulah kerjaan devil. Jadi kamu nggak masalah sebenarnya kalau mau membalaskan rasa sakit hati. Gimana coba rasa sakit hati nggak dibalaskan? Devil akan bilang begitu. Tapi kamu mungkin nggak ngeh kalau membalaskan rasa sakit hati itu pasti dengan berbuat jahat. Arahnya pasti akan berbuat jahat. Jadi itu yang harus di stop. Oke, kayak banyak kalian di antara kalian yang lagi resonate dengan readingan ini kayak sedang merencanakan balas dendam, dan kemudian akan datang waktu yang mudah sekali untuk balas dendam. Kemudian akan diberikan untuk membalas dendam. Alih-alih hanya ingin melampiaskan rasa kesal dan sakit hati ini, dengan cara menuang sianida ke dalam kopinya, something. Serem banget ya guys omongan gue ya. Kalau malam gue makin serem guys, serius. Nah itu devil yang umur 6 tahunan ya. Oke, mari kita lihat. Karena ada kemudahan untuk balas dendam, berarti akan ada peluang untuk bad karma coming to you. Ya, karena ini orang masih tidak minta maaf sama kamu, kamu terpancing untuk berbuat hal yang jahat, dan bad karma is waiting for you in the corner. Oke. Claim your energy. Jangan buang-buang waktu untuk balas dendam. Mending kamu yoga katanya guys, atau pilates ya. The Holy Spirit to come to this reading, please bless this. Venus and Mars. Dengan cara apa kita bisa membalas dendam tanpa perlu berbuat hal jahat, tanpa perlu ditunggu oleh bad karma, karma buruk? Dengan apa guys? Ada nggak caranya? Penghinaan dibalas dengan prestasi kayak begitu ya guys. Kalau ada yang bilang miskin lu, dari 7 turunan ke atas lu miskin, bokap lu miskin, nyokap lu miskin, hah kayak lu bisa sukses di dunia ini, mimpi lu, dasar lu melarat miskin. Nah sakit hati banget ya kalau digitu ini. Apa salahnya gitu orang miskin di dunia ini begitu, kenapa harus dihina-hina? Ya memang ada yang miskin, ada yang kaya, tapi kenapa yang miskin dihina? Nah untuk membalas dendam sama dia tuh ya, you do something to prove that you are not a poor in the future. Kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil kayak begitu ya. Dan itu kan gak akan merugikan siapapun ya. Dan tidak ada bad karma yang menunggu. Devil pasti akan manyun guys. Oke. The King of Wands datang, dan ini adalah simbol dari pride, harga diri. Maka kesalahan ini berkaitan dengan merendahkan harga dirimu. Ya. Kamu pose seksi dan ditebarkan dia di sosial media, katanya gila ya. Readingan siapa sih ini? Ngapain lu berfoto-foto seksi? Dan lu kirim ke dia. Oh mungkin yakin banget, percaya gitu kali ya. Bisa jadi sih. Aku juga gitu sih. This is intermezzo guys. Jadi kayak untuk contoh aja barangkali begitu. Karena ini tentang harga diri yang diinjak-injak aku lihat. The Temperance datang. Temperance ini tujuannya menyerap toxicity ya guys. Kalau Devil tadi muncul baunya toxic, maka Temperance tujuannya datang untuk menyerap yang toxic. Magician, kemungkinan besar kamu mau pakai magic guys. Ya, karena magician ini datangnya miring, kamu datangin dukun guys. Pak dukun tolong dong Pak dukun, saya ini sedang dendam banget sama mantan saya. Dia itu telah merenggut segalanya dari saya. Malah nikahnya sama jande mude kaya raya. Kesel saya Pak dukun. Oke lah, saya akan
penuhi permintaan Mbak, tapi jadi istri saya yang ke-12 ya, katanya mampus lu. Oke. Nine of Pentacles, oke. The Moon, ya, psychic ability yang sedang di-upgrade aku lihat di sini kayak it's like I'm sending you something. Hoy, bla bla bla, bule 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 bule, alakazam alakazam alakazam, abrakadabra, kayak begitu guys. Magician datang bersama The Moon, ini praktik sihir aku lihat. Oke. Judgment datang. Jeng 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 jeng. Oke. Kenapa ini orang belum minta maaf? Tujuannya adalah satu, menguji kamu. Apakah kamu akan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kamu akan membalas kejahatan dengan the full something new. Let's forget about everything. Come on, this is world. Oke, after all, ngapain sih kita saling dendam-dendam? Ujung-ujungnya kan kita tanah kuburan. Ngapain sih kita dendam-dendam? That's the full energy, oke? The Wheel of Fortune datang bersama the Devil. It's like universe bilang, hey Devil, lu mau tes nggak anak gua yang itu? Dia pendendam atau enggak? Boleh? Berapa bro biaya project ini, kata Devil. Lu kok tau sih soal Devil-Devilan? Iya sering gua ngomong soalnya. Oke. Itu ketawa Devil 12 tahun ya guys. Jadi kayak gini, kayak kamu dikasih kesempatan untuk memperbaiki keadaan dengan cara ini orang ditahan untuk minta maaf ke kamu. Tertahannya permohonan maaf dari ini orang ke kamu membuat jiwa iblismu meronta-ronta saat ini guys. And you need to do something for revenge. Kalau kamu akhirnya akan revenge, balas dendam, teng dong, gagal. Ujian dinyatakan tidak lulus yang sedang resonate dengan readingan ini. Tapi kalau kamu bisa bilang, let's forget it bro, this is life. Alah, apa sih yang kita main di dunia ini? Lu hina gua, lu hancurkan harga diri gua, lu injak-injak harga diri gua. Ya udahlah, apa boleh buat, harga diri mah seumur hidup doang. Hidup kita berakhir, harga diri kita hilang. Ya, that's the full energy. Artinya realizing, okay, everything is good right now. I don't have any intention to revenge. No revenge for you. It's like not my type. Gue bukan tipe yang balas dendam. Kalau lu gak minta maaf sama gue, gak apa-apa. Tapi gue gak akan melakukan sesuatu yang jelek-jelek sama lu. Itu urusan lu deh sama Tuhan. Nah, kalau begitu ujungnya nanti kamu, maka ini orang akan minta maaf sama kamu. Tapi guys, yang resonate dengan readingan ini sudah menghubungi dukun, aku lihat. Entah siapalah dukun itu guys. Biasanya sosoknya tuh yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng. Dia tuh pakai nama ini. Oke, dia tuh pakai HP biasa guys, iPhone 16 ya, iPad. Apa yang mau kita kirim santet, katanya gas. Let me do the full. The full ini starting from zero. Let's not talk about everything in the past. Ya, artinya kalaupun ada dendam, dendam dihilangkan. Kalaupun ada kesalahan, kesalahan dilupakan, dimaafkan. Kalaupun ada permintaan kesalahan yang masih belum datang disusul dengan permintaan maaf, forget it. Just forget it. Maaf tak terungkap. Star. Gila ya guys. That's the only solution katanya. Star itu kan satu-satunya cara, light at the end of the tunnel, karena ini gelap banget. Dua-duanya sama-sama jahat. Dua-duanya sama-sama bajingan. Oke. Siapapun yang sedang aku reading saat ini dan cross watchernya, dua-duanya sama-sama bang hack. Oke. Maka the Star datang di sini kayak bilang stop it. Hentikan circle devil tadi yang bikin kalian berdua itu saling menyakiti, nggak udah-udahnya, membuat kalian selalu bertumpuk dalam karma buruk karena selalu membalas dendam. Oke. Partner bisnis, beberapa katanya ada guys. Aku bikin ini untuk romansi ya, tapi ada juga partner bisnis seperti itu, kayak saling menjatuhkan. Bisnisnya kawan dijatuhkan, kawannya itu menjatuhkan bisnisnya gitu, nggak udah-udahnya ya. Ada. Kok bisa sih ada orang kayak kalian guys? Makan apa dulu kalian waktu kecilnya? Kok bisa kayak gini kalian? Oke. The Star, kemudian the Nine of Pentacles ditambah the Seven of Cups. There's so many opportunities in the full. Artinya kalau kamu bisa ikhlaskan, ya akan banyak kesempatan atau peluang baru terbuka untukmu, kayak begitu deh guys ya. Dan Pentacles yang akan menyenangkanmu, yang akan bikin kamu ngerasa dunia ini indah sekali. Asalkan kamu mau menerima the Star ini. The Star ini apa? Solusi datang dari universe yang tidak disukai manusia, yang dalam hal ini adalah lupakan semua permohonan maaf, lupakan semua kesalahan, lupakan semua rasa sakit hati karena harga diri yang diinjak-injak tadi ya. Oke.
Harga diri bisa dibeli nggak sih guys? Bisa lah, masa nggak bisa sih? Bisa dibeli loh. Karena nggak ada aja yang nawar harga diri lo, makanya lo bilang nggak bisa dibeli. Kalau dibilang 200 triliun tak beli harga diri lu kasih guys. Saat diri lu kasih. Tapi so far nggak ada yang nawar lu ya. Jadi nggak bisa guys. Oke, that's the devil of Tawa Devil umur 100 tahun yang barusan guys. Center. The Four of Cups ya. Jadi ini ujian ya guys. Ini ujian. Kenapa dia masih belum minta maaf, Ray? Karena lagi menguji kamu. Universe menguji kamu. Kayak ada divine intervention, termasuk devil. Devil itu divine intervention, jangan salah pilih. Karena dia masuk dalam major karena guys ya. Di mana ada kejahatan, di situ ada kebaikan, kan kayak begitu ya. Kalau orang nggak akan bisa membedakan yang mana baik kalau tidak membandingkannya dengan yang jahat, something like that. Oke, jadi kamu nggak akan bisa lulus tentang kebaikan, melepaskan, mengikhlaskan semua mengenai masalah terinjak-injaknya harga dirimu ini kalau kamu nggak bisa membandingkannya dengan niat jahatmu saat ini yang pengen kamu lakukan sebagai bentuk balas dendam. It must be over, harus diakhiri katanya. Oke, Pisces, apa kabar saudaraku? Terus apa lagi guys? Sagittarius. Iya, perang Pisces sama Sagittarius ya. Perang mulu kalian. Aries, Virgo, Pisces Sagittarius, Pisces Virgo, Pisces Aries itu yang aku lihat di sini. Dan the Nine of Pentacles as a sword, the King of Cups, Knight of Wands. Oke, bentuk dari rekayasa energi yang mau kamu mintain tolong ke dukun tadi, entah siapa itu ya guys, I don't know dan I don't care juga. Itu baunya gini, let this person let me conquer this person. It's like kayak King of Cups muncul di sini. Kalau kamu adalah perempuan, berarti kamu kayak mau bikin laki-laki ini tergila-gila sama kamu, dan kemudian itulah nanti waktunya kamu balaskan dendam kamu sama dia. Atau kalau kamu laki-laki, kamu pengen bikin perempuan ini tergila-gila sama kamu, dan nanti kalau dia udah tergila-gila sama kamu, disitulah waktu kamu akan membalaskan dendammu padanya, something like that ya. Mau cepat guys, ada Pisces. Kalian tahu kenapa udah lama banget? Ini harusnya 15 menit, 16 menit special reading. Karena ada Pisces guys, suka yang lama-lama. The Moon, King of Wands. Kalau Pisces ini gua reading, ngomong terus Ray, cerita terus Ray. Six of Cups, The Magician, ditambah apa ini guys? The King of Wands, oke. It's like a very deep hurting here guys, ya kayak ada rasa sakit yang mendalam sekali. Oke, dan kamu kayak ngerasa bahwa rasa sakit ini hanya akan bisa sembuh kalau kamu membalaskan dendammu. Jadi kayak win-win. Bukan win-win solution, win and win, artinya satu sama gitu. Nah, The Three of Swords berkaitan dengan pengkhianatan aku rasa, yang menginjak-injak harga dirimu. Bisa jadi kamu adalah seorang istri dan suamimu itu menurutmu merendahkan harga dirimu, menginjak-injak harga dirimu dengan bersama orang lain, atau ada pengkhianatan in general yang dilakukan yang membuat kamu merasa harga dirimu terinjak-injak ya. Atau another person, any random person. Yang pasti orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Oke. Energi yang kamu fokuskan guys untuk memanifestasi ini orang di bawah kendalimu supaya kamu bisa membalaskan dendammu telah membuat kamu katanya kelelahan jiwa raga guys ya. Badan kamu mengurus ya, sakit-sakitan, itu efek dari perdukunan biasa guys. Ada sakit yang tidak terjelaskan dan tidak terobati, itu juga biasanya efek dari okultisme atau psychic ability yang meningkat dengan cara yang aneh, oke? Kayak rekayasa energi. Judgment datang. Judgment itu adalah peringatan, stop it right now, love yourself. Kenapa? Karena semua kebencian itu guys seperti minum racun ya setiap hari. Kita tebar kebencian ke siapapun, kita pikir dia akan mati dengan kebencian kita tersebut. Enggak guys, dia sehat. Kamu yang mati. Kenapa? Once kamu tebar kebencian, kamu telan racun. Bayangkan kamu tiap hari nelan racun karena menebar kebencian. Berapa lama sih kamu tahan sama racun guys? Ada yang suka nonton channel Set Guru di sini? Yang pernah bertanya tentang berapa lama saya harus bisa bertahan dalam toxic relationship. Devil ya guys, near future. Berapa lama kamu bertahan terhadap efek racun? Ada racun yang membunuh dalam 10 detik guys.
Nah, jadi kalau toxic relationshipmu itu sudah sampai 10 tahun, nggak ngerti deh gimana ceritanya itu, oke? Oke, regardless all of that, nggak, bukan itu ceritanya, bukan itu pembahasan yang mau aku bilang sama kamu di sini. Kalau kamu bertanya kenapa Ray dia masih belum minta maaf sama aku saat ini, padahal aku manifestasikan setiap hari supaya ini orang menyadari, menyesali perbuatannya, dan kemudian tujuan kamu adalah balas dendam, oke? Dia tidak mengucapkan maaf saat ini, itu adalah partisipasi dari Wheel of Fortune ditambah The Devil yang tujuannya adalah menguji kamu, apakah kamu bisa let it go. Dengan the full artinya tidak mengingat yang lama-lama lagi, memulai dari nol, membebaskan dirimu dari putting energy for something that doesn't serve you guys, kayak nggak ada gunanya untukmu, atau kamu akan kayak terpengaruh untuk tetap mewujudkan balas dendammu karena aku lihat devil muncul di near future. Ini masih akan tetap dilanjutkan. Bullshit lu Ray, bodoh amat, ngapain gue juga harus dengar omongan lu, karena banyak banget yang ngomong gitu sama aku guys, dan aku mau bilang bullshit lu. Emang lu pikir gue peduli sama lu? Oke, ya gue hanya penyampai pesan. Lu mau ikuti terserah, lu nggak mau ikutin nggak masalah ya. Oke, jadi ini orang tidak minta maaf sama kamu untuk masukkan kamu ke masa ujian tentang apakah kamu akan membalas kejahatannya dengan kejahatan sehingga karma buruk tetap dalam bentuk lingkaran setan, atau kamu di Oktober ini akan cut it off, menghentikan semua rencana, perbuatan, dan niat balas dendammu supaya kamu bisa masuk ke the full. Kalau seandainya kamu sudah bisa masuk ke the full, peluang terbesar ini orang akan segera minta maaf ke kamu tanpa perlu menciptakan bad karma untukmu. Kamu bebas, kamu gak perlu kena bad karma, orang ini bisa minta maaf sama kamu. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai apapun yang terjadi padamu saat ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading maaf tak terungkap untuk bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much, pendendam. Dadah.